Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat mudah. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet Ipan Wirata Channel. Ini sekelompok tim pemburu cegut. Ini mulai berangkat. Saya perkenalkan, ini Bapak Raden Najmi. Ini selaku Wakil Ketua Infrastruktur di Golkar Kabupaten Muara Jambi. Nah, ingat ya, Raden dan banyak murid. Ya, Insyaallah. Kita siapkan memburu cegut. Oke. Nah, berangkat. Assalamualaikum. Wah, kami mau memburu cegut katanya. Nah, ya tak? Itu. Ya. Nah, ini termasuk tim cegut. Nah, tapi salahnya dialah duluan makan. Kami belum. Ya, oh izin. Ya. Jadi kalau mancing tuh Pak, mancing bulu, pakai tebulu, pakai amu. Pakai jelembam. Apa? Pakai itu ya? Ya, tebulu. Iya. Pakai amu. Nah, jadi kan itu langsung ping. Wah. Ulang-ulang bunyinya apa tuh? Langsung apa tuh? Ya. Jadi ciri khasnya mancing ikan betok tuh pertama kali pakai tebulu. Contohnya nih. Ini tunjuk ini tebulu. Sudah tuh? Pakai ambung. Ambung tuh no. Jadi kalau udah dapat tuh langsung ping masuk ke dalam ping. Ulang. Kalau masuk ambung, ping. Hei, Lup, ngapo? Berenang? Apa? Nangkap ikan? Dapat? Ayo tengok, mana ada dia? Aja mak. Iya. Mana belum dapat? Mana coba? Baru 2 ekor. Ya. Pakai tangan nangkapnya 2 ekor. Hebat juga ya. Tuh Ramin. Jadi saya sebelum berangkat ke sini saya bilang sama orang rumah, pokok hari ini jangan belanja. Tunggu saya bawa ikan pulang. Percaya diri. Dapat tidak yang penting. Pokoknya ngota dulu. Itu memberi dukungan semangat ya tak? Nah, maka sebelum kita memulai memburu apa tadi? Ikan cegut. Nah, kita makan dulu. Ya. Sambil mancing nih, kita juga harus bicara politik. Ya. Karena politik ini penting. Tujuannya membantu masyarakat. Iya. Kalau katanya, kalau orang baik tidak ikut politik, orang jahat ngisinya. Iya.
saya dengar-dengar Pak Raden Najmi katanya pengen nyalon DPR. Apa itu? Ya, insya Allah rencana untuk maju di 2024 calon untuk dapil Jaluku. Nah, kenapa ada berpikir tersirat untuk pengen nyalon DPR? Kenapa? Ya, pertama saya ini basicnya dari tadinya itu tenaga pendidik. Dari guru ya? Dari guru. Dari mulai tahun berapa tuh? Dari mulai tahun 1992. Tahun 92. Ya, bertugas SK pertama itu di SMA Negeri 1 Muaro Jambi, tepatnya di Kecamatan Jeluko, Kelurahan Pijohan. Wah, berarti memang udah lama juga ya, artinya berkontribusi sebagai pengajar, guru, mendidik anak-anak itu lah mulai di tahun 92 yang untuk diangkat sebagai CPNS pada CPNS. waktu itu. Wah, jadi memang masalah Muaro Jambi ini lah sangat paham ya, apalagi di bidang pendidikan. Ya, mau dikatakan paham betul, ya tidak perlu. Tapi untuk wilayah sebagian besar, karena setelah menjadi tenaga pendidik, laju jadi pengawas pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi, sampai ke Sungai Bahar, Kumpe, seluruh kecamatan. Oh, berarti udah pernah mengajar pindah-pindah sampai ke Bahar juga? Untuk mengajar hanya di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Oh, di SMA Negeri 1. Ya, cuma pernah dipercayakan oleh pemerintah pada waktu itu bupatinya Pak As'an Sam. Oh, Pak Sasam, kepala dinasnya Pak Sukni. Nah, saya dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Muaro Jambi yang tempat saya dinas pertama itu. Oh, jadi SMA 1 itu di Pijohan itu lah termasuk sekolah yang terbaik ya di Kabupaten Muaro Jambi. Pada saat kepemimpinan saya termasuk yang terbaik, tipenya tipe A. Udah tipe A ya? Tipe A pada waktu itu. Kalau peringkat provinsinya juara 2 tingkat sekolah sehat seprovinsi. Itu kategori sekolah sehat. Kategori sekolah sehat. Nah, di penilaian terhadap sehat itu apa tuh maksudnya? Penilaian terhadap sehat itu masalah lingkungan. Kemudian kesiapan sarana prasarana. Terutama di situ waktu saya menjadi kepala sekolah dicanangkan berupa kantin sehat. Oh, jadi udah kantin sehat itu udah mulai di tahun berapa tuh? Dicanangkan. Di tahun 2003. Oh, 2003 udah dicanangkan. Artinya siswa-siswa kalaupun berjajan ya waktu sekolah itu dijamin tingkat kesehatannya di kantin itu? Iya, jamin tingkat sehat kantin. Itu yang jual tuh orang mana tuh? Maksudnya? Yang jualnya warga kita sekitar. Oh, jadi tetap memberi dampak pekerjaan ya terhadap lingkungan masyarakat tuh. Nah, selama jadi guru, saya dengar kata-kata ya dan selalu waktu kecil pun selalu dan ada lagunya. Guru itu pahlawan tanpa jasa. Menurut Bang Raden, ya ini selaku mantan kepala sekolah, mantan guru yang ya selama ini di dunia pendidikan, kata-kata guru itu pahlawan tanpa jasa itu apa maksudnya? Ya sebenarnya kalau kita memaknai daripada kata-kata guru itu, kalau kita ambil secara definisi secara kata-kata orang tua, guru itu adalah digugu dan ditiru. Oh gitu. Sehingga kita bisa mengayomi, bisa mengajak, bisa mentransfer ilmu pengetahuan. Nah,
Karena untuk Kecamatan Jambi luar kota itu sudah dicanangkan oleh Pak Wagub kita dulu. Zaman siapa tuh? Dan Pak Bupati zamannya Pak Asip Sam. Asip Sam, ya. Dia dicanangkan Jambi luar kota itu adalah sentra daripada suatu pusat pendidikan. Nah, waktu itu lokasinya ialah seputaran Titian Teras, Unja Manalo, IAIN atau UIN sekarang. Ternyata cita-cita beliau itu memang dikabulkan oleh Allah. Sampai saat kini Jambi luar kota itu memang kalau kita lihat ya positifnya dari rencana beliau itu, maka cetusan-cetusan pemikiran-pemikiran beliau itu diteruskan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Nah, kemudian di belakangan dibantu oleh Pak Haji Abdul Masyuti selaku gubernur, berdiri pula Titian Teras. Nah, SMA Titian Teras yang menjadi satu kebanggaan kita. Itu. Dan akhir-akhirnya pula ada lagi Mancendikia. Mancendikia. Nah, semuanya itu lokasinya adalah milik pemerintah daerah yang pada waktu itu masih Kabupaten Batanghari. Belum pemekaran menjadi Muaro Jambi. Jadi pemekaran itu mulai tidak salah saya itu tahun 1999 enggak ya? Lebih kurang. Lebih kurang ya. Nah, itu pemekaran baru menjadi Kabupaten Muaro Jambi. Baru menjadi Kabupaten Muaro Jambi. Ini Bang Raden tuh posisi di mana tuh setelah tahun itu, waktu pemekaran itu? Waktu pemekaran awalnya masih status pegawai Kabupaten Batanghari. Oh, masih Kabupaten Batanghari. Dengannya ada pemekaran menjadi Kabupaten Muaro Jambi, ya otomatis kita menjadi pegawai Dinas Pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi yang berketepatan dinas di Sekolah SMA Negeri 1. Nah, pada waktu itu ya menjadi wakil di situ. Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah, menjadi kepala sekolah di situ. Kemudian ditarik menjadi kepala dinas kecamatan di Jambi luar kota juga. Oh, jadi memang untuk mengabdi di Jaluko ini udah menjadi apa lah ya, nak? Udah bertahun-tahun ya, nak, berkontribusi untuk Jaluko ya, nak? Iya. Jadi wajar kalau umpamanya tahu betul ya percisnya kalau di dunia pendidikan apa yang menjadi apa ya, sesuatu hal yang baik di Jaluko tuh Bang Raden lah pahamnya lah ya, nak? Kira-kira seperti itu. Itu di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Nah, dalam peninjauan ataupun pengawasan ataupun yang dirasakan oleh kondisi pendidikan sekarang Kabupaten Muaro Jambi, apa-apa yang melihat menurut Bang Raden ada kekurangan, ada kelemahan. Tadi bicara potensi dunia infrastruktur pendidikan, semuanya ada di Jaluko, baik dari universitas yang terbaik ya, enggak? SMA dan juga MAN tadi. Nah, ini artinya sumber daya manusia Provinsi Jambi itu semuanya sekolah di Jaluko. Tapi dampak terhadap Jaluko sendiri, dampak terhadap provinsi terhadap Kabupaten Muaro Jambi, apa kira-kira menurut Bang Raden? Plus minusnya. Nah, kalau plus minusnya, dampak yang minusnya, sayang sekali kita punya lembaga pendidikan tertinggi di Provinsi Jambi negeri, baik umum maupun agama Islam. Sayangnya calon-calon mahasiswa baru atau yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Kecamatan Jambi luar kota, ada 2 perguruan tinggi tersebut, anak-anak terutama dari Jambi luar kota dan dari Kabupaten Muaro Jambi kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah, baik pemerintah yang mengelola perguruan tinggi tersebut maupun pemerintah provinsi.
Nah, berdasarkan itulah saya merasa ikut terpanggil untuk memperjuangkan jangan kita ini menjadi penonton dengan adanya kampus yang ada di daerah kita, sehingga anak-anak kita kurang difasilitasi untuk memasuki perguruan tinggi tersebut. Begitu juga untuk SMA Titian Teras dan Mancendikia. Nah, sehingga sangat sulit untuk generasi kita masuk ke sana yang notabene-nya sekolah ini dikelola oleh provinsi. Nah, dengan harapan pemikiran yang akan kita sumbangkan untuk masyarakat kita, bagaimana anak-anak kita ini bisa ikut diperhatikan oleh pemerintah supaya dia untuk menambah ilmu pengetahuannya, baik yang jenjangnya tingkat SLTA maupun perguruan tinggi, tidak jauh-jauh lagi, karena mengingat masalah ekonomi. Nah, karena jarak tempuhnya dekat. Jarak tempuhnya dekat. Dan sekolahnya kualitas bagus. Nah, dan sekolahnya kualitas bagus. Pemirsa, bincang-bincang nih agak di stop dikit. Berhubung umpan udah habis, ikan tak ada ngelirik. Makanya ikan ini agak terpaku ya, termenung rasanya. Mendengar pembicaraan saya bersama Bang Raden, calon anggota DPR dari Golkar, yang Dapil Jaluko, yang pengen mendobrak, merubah ya perubahan terhadap masalah pendidikan. Jadi karena beliau seorang doktor, makanya saya mengajak beliau, termasuk karena saya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Jambi, dan merestui untuk beliau mencalon menjadi anggota DPR Dapil Jaluko. Karena Jaluko tadi memang pusat dari dulunya menjadi kawasan pendidikan, ya, kawasan sentra pendidikan. Jadi mencetak sumber daya manusia Kabupaten Muara Jambi itu ujung tombaknya di Jaluko. Di Jaluko. Maka kalau beliau ini fokus terhadap dunia pendidikan, saya rasa ya termasuk tadi memperjuangkan nasib-nasib guru yang banyak honor. Yang kedua, guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang disekolahkan ya bisa di S2 kan, di S3 kan, di luar negeri juga bisa. Ya enggak? Ya. Kita pengen menciptakan, karena alamnya, sumber daya alamnya Kabupaten Muara Jambi udah sempurna. Umpamanya pengelolaan di bidang pertanian, ya mungkin ada nanti profesor ya, di bidang pertanian, pulang ke Jambi. Nah, proses awalnya memang dimulai dari SD, SMP, SMA kan begitu. Nah, jadi sepanjang ini kita ngobrol, berbincang-bincang di sawah yang indah ini, ya. Apa kesimpulan dari Bang Raden dari perbincangan kita di dunia pendidikan, supaya masyarakat Kabupaten Muara Jambi tidak ada lagi bahasanya yang tidak sekolah. Ada wajib belajar 9 tahun, ada wajib belajar 12 tahun. Ini harus terwujud. Apa yang bisa disimpulkan dari perbincangan kita nih, Bang Raden? Ya, kesimpulannya pertama tingkat kesejahteraan. Anak bisa sekolah sesuai dengan cita-cita orang tua dan anak. Di antaranya itu membuat putus sekolah kan masalah ekonomi. Nah, nanti kita akan membicarakan kalau sempat menjadi wakil rakyat duduk di DPR sana, ya tentu dengan pihak terkait, Pak Bupati, Kepala Dinas, dan Legislatif. Bagaimana untuk membawa gerbong pendidikan ini ke depan tidak kalah saing dari kabupaten kota yang ada di Jambi ini terutama, dan juga untuk bersaing di tingkat nasional. Ya, contohnya kan kita sudah pengalaman yang dari Titi bisa bersaing di tingkat nasional, malah internasional, Pak Ben. Ya. Artinya sumber dayanya yang ada di Kabupaten Muara Jambi ini udah siap. Siap. Nah, cuma kesiapannya tanpa didukung oleh hal-hal di luar sumber daya manusianya. Ada perhatian khusus. Khusus. Itu nomor 1. Untuk
pendidikan. Untuk pendidikan. Karena mereka lah ujung tombak pembangunan. Nah, itu satu. Yang kedua apa lagi? Ya, kedua tadi kesejahteraan. Yang kedua itu peningkatan SDM, tenaga pendidik. Guru di sekolah kan? Ya, SDM. Diberi peningkatan SDM. Nah, ini jangan apa? Gurunya batas strata 1. Karena program pemerintah sekarang strata 1 itu untuk guru SD. Strata 1 untuk S1 itu untuk guru SD. Guru SD. Nah, maka ada S2 untuk SMP. S2 SMP. Nah, S3 untuk SMP untuk SMA sederajat. Makanya pemerintah angkatan baru-baru kemarin kepala sekolah diangkat beberapa orang doktor untuk jadi kepala sekolah. Nah, itu salah satu langkah pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang tenaga pendidiknya. Jadi gini Pak, Bang Raden, tadi kita lah bicara untuk mengajar siswa SMA, SMK itu harus S3, ya kan? Kan betul tak? Bila perlu, target kan? Iya, target. Kalau dunia pendidikan ini akan bagus, Muara Jambi ini akan bagus, iya, kan gitu? Iya. Nah, coba kita hitung berapa jumlah SMK plus SMA se-Kabupaten Muara Jambi. Nah, harus ada doktor S3, kan begitu? Kan kita ada universitas. Iya. Ada UIN, ada UNJA, seluruh bidang-bidang dekannya udah lengkap. Kan mudah menciptakan seorang dokter tadi, supaya seluruh SMK, SMA itu udah pengajarnya ada dari S3. Yang kedua, kita hitung lagi berapa jumlah SMP yang ada di Kabupaten Muara Jambi, berapa perlu tenaga pengajar yang S2, kan begitu kan? Iya. Kan gitu tak? Iya. Begitu juga yang sekolah dasar, berapa jumlah SD yang ada di Kabupaten Muara Jambi, ya, berapa S1 yang harus bisa mengajar di seluruh SD, kan begitu? Iya. Baru negeri ini kan baik, baru pendidikannya berkualitas, kan begitu tak? Iya. Nah, itulah salah satu pemikiran-pemikiran dari selaku anggota DPR itu punya fokus juga gitu loh. Jadi saya sepakat nih, kebetulan beliau ini calon anggota DPR dari Golkar dan berkeinginan pemimpinnya juga dari Golkar. Itu artinya nanti satu irama ya. Satu irama. Jadi visi misinya di dunia pendidikan ini menjadi skala prioritas. Yang kedua tadi apa namanya tadi, sumber daya manusia kan? Sumber daya manusia. Nah, yang ketiga ada lagi sarana prasarana. Nah, itu loh. Yang di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan. Nah, kalau belum ada ya harus wajib ada. Tidak ada tawaran kalau untuk pendidikan itu. Nggak salah saya, ada sekolah yang belum ada listrik. Belum ada listrik. Jalan menuju sekolah menuju jalan di saat banjir, di saat curah hujan tinggi. Susah kendaraan. Anak-anak tidak bersekolah, itu loh. Iya. Nah, nanti waktu menjadi anggota DPR itu harus dievaluasi, betul tak? Insya Allah sampai ke sana. Itu cita-cita kalau jadi DPR. Jangan salah pilih, ya. Kita harus tahu kader-kader Partai Golkar yang akan mencalonkan menjadi anggota DPR, baik kabupaten maupun provinsi maupun DPR RI, harus berani berbincang, harus berani menyampaikan visi misinya, karena masyarakat menunggu. Jangan jadi karena nomor piro wani piro, jadilah karena punya visi, punya misi. Dan masyarakat mendengar, wah, kalau Bang Raden Najmi ini mencalonkan anggota DPR, mungkin masalah dunia pendidikan pasti akan maju, pasti akan berkualitas. Dan inilah wakil hari ini. Saya berbincang bersama Bapak Raden Najmi, seorang doktor, dokter Andus, sarjana MPDI. Magister pendidikan. Jadi beliau udah punya titel banyak dalam dunia pendidikan. Makanya kalau beliau terpilih jadi anggota DPR, itu betul-betul adalah pilihan rakyat. Pilihan yang
bermanfaat. Keterwakilan dalam dunia pendidikan. Nah, keterwakilan dalam dunia pendidikan. Inilah membuat Golkar menang. Inilah membuat Golkar bangkit. Inilah membuat Golkar cerdas. Oke? Oke.